Sepertinya, sinar dari celah kayangan hanya muncul untuk sementara waktu di tempat-tempat yang tidak bisa diprediksi. Dahulu kala, ada kisah dari nenek moyang kita bahwa makhluk kayangan akan datang ke bumi melalui sinar terang dari langit. Dan mereka akan turun di tempat-tempat yang jarang ada manusia. Wah, sinar itu kedengaran kayak dongeng. Tapi setelah melihat kesembuhan Badang, gue jadi percaya bahwa hal itu benar-benar ada. Tapi, apakah kita bisa memanfaatkan sinar dan bunga itu lagi untuk membuat lebih banyak obat kayak gini? Sepertinya tidak. Setelah aku mengambil bunga yang ada di bawah sinar itu langsung menghilang. Mungkin sinar itu berpindah ke tempat lain di bumi karena keberadaannya di sini telah diketahui. Anda memanggilku, Tuan Zera? Bagaimana perkembangan rencana kita? Aku sudah siap untuk menaklukkan seluruh kerajaan di bumi. Bagus. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita menguasai alam bumi. Sebenarnya aku masih mengkhawatirkan satu hal. Apa itu? Di bumi masih terdapat banyak manusia yang mempunyai kekuatan besar. Dan aku yakin mereka tidak akan diam saja jika tahu rencana kita. Apakah kau bisa melenyapkan manusia-manusia itu? Jika harus melenyapkan mereka satu persatu, aku bisa saja melakukannya dengan mudah. Tapi jika harus mengalahkan mereka sekaligus, maka aku membutuhkan tambahan kekuatan. Aku bisa saja memberikan kekuatan tambahan padamu. Tapi terdapat aturan yang membatasi kekuatan suatu alam masuk ke alam lain. Saat ini, kekuatan yang kau dapat dariku telah mencapai batas maksimal yang bisa ditoleransi alam bumi. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan lebih besar, maka kau harus menemukan celah antar alam. Celah antar alam? Apa itu? Celah ini adalah semacam pintu yang menghubungkan dua alam. Aku bisa merasakan para Spirit of Light sering menggunakan celah ini untuk masuk ke alam lain tanpa sedikit pun kehilangan kekuatan mereka. Jadi jika aku bisa menemukan keberadaan celah ini, maka aku bisa menghubungkan alam bumi dan alam arwah secara langsung. Benar, dan aku bisa memberikan kekuatan penuh kepadamu. Pada akhirnya, alam bumi akan menyatu dengan alam arwah di bawah kepemimpinan kita. Ternyata benar yang lu bilang, Sun. Wukong benar-benar udah berubah drastis. Itu semua terjadi setelah kepulangannya mengalahkan Asura. Tadi sih gue sempat ngobrol sama dia. Dia bilang dia bisa mendapatkan kekuatan sebesar sekarang karena dia telah diberkati oleh Zera. Apa? Zera? Jadi benar dugaan gue. Ternyata memang ada yang mempengaruhi Wukong sehingga dia jadi kayak gini. Kita harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Wukong. Gimana caranya, Maxim? Apa perlu kita rukiah dia? Lo kira dia kesurupan jin pohon? Ya terus gimana dong? Kalau ada orang kuat yang bisa ngalahin Wukong, mungkin aja dia bisa sadar dan kembali seperti semula. Masalahnya siapa yang lebih kuat dari Wukong? Dulu aja dia bisa ngalahin kita semua sendirian. Apalagi sekarang. Kayaknya kita nggak akan bisa nemu orang yang lebih kuat dari Wukong. Sebenarnya yang jadi masalah bukan Wukong, tapi Zera. Benar juga. Kita harus nyari tahu siapa Zera ini. Dan kita keluarkan semua pengaruhnya dari tubuh Wukong. Kayaknya masih ada orang yang mungkin bisa bantu kita menyadarkan Wukong. Siapa? Adam. Baiklah, kalau gitu gue akan mencoba mencari Kenta dan kuil air di lautan. Maksud lu di mana, Hayato? Lautan kan luas. Gue akan cari di sekitar lokasi awal kuil air dulu. Setelah itu, gue akan cek juga area di sekitarnya. Bentar. Ada telepon nih.
Lah, dari Maxim. Halo? Iya, Maxim. Ternyata bener kan? Oke. Nanti gue kesana deh. Ada apa, Dam? Maxim bilang Wukong berubah drastis setelah dia pulang dari mengalahkan Asura. Gue sih udah duga, karena pas di kuil petir, Wukong bener-bener berbeda dan kekuatannya juga bisa setara dengan Asura. Apa mungkin Wukong mendapatkan kekuatan tambahan dari sebuah kontrak dengan makhluk kegelapan? Nah, itu dia yang selama ini ada di pikiran gue. Dan sekarang Maxim minta gue kesana buat bantu dia nyari cara menyadarkan Wukong. Lu beneran mau kesana, Dam? Terus yang bantuin gue nyari kuil air siapa? Lu Hayabusa? Gue juga nggak bisa. Gue harus jagain kuil ini. Lu kan tahu sendiri, keadaannya masih belum pasti. Gue khawatir kalau tiba-tiba ada serangan lagi. Ya udahlah, gue sendirian aja nyarinya. Jangan Hayato, nggak akan efektif lu nyari sendirian. Apalagi di lautan seluas itu. Terus sama siapa dong? Sama Chow, Pakwito, dan Maro aja. Kayaknya mereka lagi nggak sibuk. Oke deh, gue coba ajakin mereka. Pulau ini kelihatannya masih sangat alami. Apa mungkin kita adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di pulau ini? Sepertinya begitu, Tuan. Saya juga tidak melihat adanya jejak manusia di sekitar sini. Tapi kita juga harus tetap waspada. Siapa tahu ada hewan buas atau mungkin suku pedalaman yang hidup bersembunyi di pulau ini. Benar juga. Kalau gitu, apa perlu kami menyisir pulau ini dulu? Ya, untuk jaga-jaga saja dan memastikan keamanan pulau ini. Jangan-jangan, biar aku saja. Kalian tunggu di sini. Tapi Tuan, apakah Tuan sanggup memeriksa seluruh pulau ini sendirian? Kalian lihat kan di tengah pulau ini ada sebuah bukit. Aku akan naik ke sana. Jika dari puncak sana, pasti seluruh pulau ini bisa terlihat dengan jelas.